Masyarakat majemuk adalah terdiri dari kelompok-kelompok yang tinggal bersama tetapi terpisah oleh budaya masing-masing. Kemajemukan terdiri atas dua variabel, yaitu kemajemukan budaya dan kemajemukan sosial. Kemajemukan budaya ditentukan oleh indikator-indikator genetik sosial seperti ras, etnis, dan suku. Sedangkan kemajemukan sosial ditentukan oleh indikator-indikator seperti kelas, status, dan lembaga. Manusia terlahir sebagai makhluk sosial. Dirinya tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Dalam kehidupan tersebut, manusia saling membantu satu sama lain, saling berinteraksi, dan saling bertukaran pikiran untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Dalam kemasyarakatan majemuk terdapat etika sosial, individu dan masyarakat, dimensi sosialitas, toleransi sosial, agama, dan etika sosial. Yang pertama ada etika sosial. Etika sosial itu berkaitan dengan sikap dan tindakan manusia antar manusia. Itu ada etika keluarga, etika profesi, etika pendidikan, dan etika lingkungan. Ada yang kedua, individu dan masyarakat. Sebagai makhluk individu, manusia juga mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri tindakan-tindakan yang ia lakukan maupun tidak dilakukan. Yang ketiga adalah dimensi sosialitas. Dimensi sosialitas itu sangat erat berkaitan dengan ketergantungan dan keterlibatan individu pada masyarakat. Yang pertama itu keterkaitan manusia sebagai individu dengan individu-individu yang lain. Yang kedua, keterkaitan manusia dalam kehidupan masyarakat yang melembaga. Yang ketiga, keterkaitan manusia dengan dunia simbolik. Yang keempat, toleransi sosial. Kehidupan bermasyarakat merupakan kebutuhan kodrati dari manusia. Yang kelima, agama dan etika sosial. Keberagaman tidak sekedar masalah keyakinan dan pelaksanaan ritual, tetapi menyangkut akhlak dan moralitas manusia. Agama tidak hanya mengajarkan apa-apa yang harus diimani dan ibadah-ibadah yang harus dilakukan, tetapi mengajarkan tentang nilai-nilai atau ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia menjalankan kehidupan di dunia ini. Kemajemukan masyarakat di Indonesia itu memiliki banyak perbedaan. Memiliki perbedaan itu yang disebut kemajemukan. Menurut Suparlaman menyatakan bahwa masyarakat majemuk adalah sebuah masyarakat yang terwujud karena komuniti-komuniti suku bangsa yang ada telah secara langsung atau tidak langsung dipaksa untuk bersatu di bawah kekuasaan sebuah sistem nasional. Faktor suku menjadi perhatian serius. Dan masyarakat majemuk ada perbedaan-perbedaan sosial, budaya, dan politik yang dikukuhkan sebagai hukum ataupun sebagai konvensi sosial yang membedakan mereka yang tergolong sebagai golongan bawah dan golongan atas. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pluralitas masyarakat Indonesia lebih bersifat suku bangsa, yaitu pertama, keadaan geografis. Yang kedua, meskipun berasal dari nenek moyang yang sama,
Indonesia terletak di antara Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik, perbedaan iklim sehingga struktur tanah berbeda-beda. Yang kedua, masalah dalam masyarakat majemuk di Indonesia. Perbedaan dengan adanya kontrak atau GAP, runcing dari struktur masyarakat Indonesia yang bersifat modern. Di dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, umumnya tidak hanya permintaan sosial yang dihayati bersama. Dalam setiap masyarakat memang selalu terdapat konflik kepentingan antara desa dan kota, antar kaum pemodal dan kaum buruh. Pada suatu saat akan menimbulkan dua hal, yaitu berkembangnya perilaku konflik di antara berbagai kelompok etnik, kecenderungan hadirnya kekuatan atau kekuasaan sebagai pemersatu utama yang mengintegrasikan masyarakat. Yang berikut adalah konflik yang terjadi di Ambon. Konflik yang terjadi di Ambon selama 2 tahun lebih yang menyimpan sebuah misteri yang dasarnya secara laten. Konflik laten berubah menjadi konflik manifest, menjadi konflik terbuka pada Januari tahun 1999. Akar konflik sebenarnya konflik laten tersebut yang menjadi potensi konflik terpendam. Ada beberapa hal yang melatar belakangi konflik yang terjadi, yaitu struktur warisan masa lalu, yaitu hubungan yang tercipta sejak lama di masa lalu yang terpola dan relatif. Yang kedua, konstelasi atau hubungan sosial di masa Orde Baru, yang dimana selama Orde Baru berkuasa sejak tahun 1960-an, yang diikuti di dalam bentuk formasi sosial baru di Ambon, Maluku sejak masa kemerdekaan Indonesia. Ketika Orde Baru runtuh, maka runtuhlah pula formasi sosial. Yang ketiga, perkembangan dan komposisi penduduk. Dalam kurun waktu 10 tahun, Pulau Ambon dihuni berbagai macam etnis dan agama. Yang keempat, perkembangan ekonomi dan sosial. Sumber daya alam di Kepulauan Maluku sangat berlimpah, terutama pertanian dan perkebunan cengkeh dan pala. Akar dan eskalasi konflik. Ada juga beberapa fase konflik di Ambon. Yang pertama, dimulai pada tanggal 19 Januari 1999 yang bertepatan dengan hari Idul Fitri, di mana terjadi perkelahian antara pemuda Batu Merah dengan Merdeka yang menjalar dan membesar menjadi konflik antar warga desa beda agama. Yang kedua, dimulai pada akhir Juli sehingga hingga Desember, di awal dari konflik yang terjadi di perumahan pada tanggal 24 Juli 1999. Dan yang ketiga dimulai dari 26 April hingga Juni 2000, konflik yang diawali dengan pawai perdamaian yang berakhir bentrok. Yang keempat dimulai dari tanggal 27 Juni 2000 hingga Februari. Fase yang kelima dimulai dari Februari 2002 hingga sekarang. Fase ini berawal dengan ditandatangani perjanjian Malino. Peristiwa konflik di Ambon.
Konflik Ambon berawal pada Agustus 1999 ketika pemerintah Kabupaten Maluku Utara bermaksud meresmikan pembentukan kecamatan baru yang dinamakan Malifut. Kehadiran Laskar Jihad juga memperuncing keadaan di Ambon karena berbagai organisasi Islam. Upaya menuju revolusi konflik. Faktor-faktor yang mempengaruhi konflik yaitu pertama, kondisi Ambon pasca konflik yang kurang kondusif, adanya rekonsiliasi secara alamiah dengan cara masing-masing baik di komunitas Islam maupun Kristen, keterlibatan oknum tentara dan polisi yang melakukan pembiaraan atas konflik Ambon, kurangnya komunikasi yang menyebabkan proses sosialisasi damai kurang berjalan dengan baik. Cara untuk menyelesaikan konflik Ambon adalah dengan memperbaiki rekonsiliasi yang ada di Maluku Ambon. Dan yang berikut konflik di Poso. Konflik Poso adalah permasalahan yang berkaitan dengan problem historis yang menyangkut masalah penduduk asli Poso yang merasa termarginalkan dengan keberadaan penduduk pendatang dari luar. Kehadiran penduduk pendatang ini telah membuat perubahan transformasi sosial ekonomi di Poso yang diawali dengan peralihan lahan dari penduduk asli ke pendatang. Jalannya konflik komunal di Poso pertama kali terjadi pada 24 Desember 1998. Pada konflik kedua yang berlangsung pada bulan April tahun 2000. Pada konflik yang berlangsung pada bulan Mei 2000 sampai Desember, fenomena konflik berlatar belakang politik tidak nampak lagi karena konflik telah berubah menjadi konflik non-realistik, dalam arti bahwa konflik semula berupa realistik, yaitu konflik persaingan antar elit politik yang sedang memperebutkan jabatan kekuasaan di Poso. Dampak kerusuhan di Poso. Dampak dari konflik sosial yang terjadi di Poso. Kerusuhan yang terjadi di Poso menimbulkan dampak sosial yang cukup besar jika dilihat dari kerugian yang diakibatkan konflik tersebut. Dan yang berikut konflik yang terjadi di NTT atau di Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1998 terjadi kerusuhan di Kupang yang menjadi latar belakang kejadian dan peristiwa kerusuhan tersebut bermula dari acara perkabungan dilakukan oleh pemuda dan mahasiswa Kristiani sehubungan dengan peristiwa Ketapang, Jakarta. Suasana berubah menjadi rusuh karena adanya sekelompok massa yang menyusup ke dalam acara tersebut setelah memicu massa melakukan aksi pelemparan rumah ibadat atau masjid dan penggusuran terhadap beberapa rumah dan kantor serta kerusuhan lainnya. Kronologisnya menuntut data dari Departemen Pertanian RI tanggal 30 November 1998 pada pagi hari di Kota Kupang dilaksanakan acara perkabungan nasional yang diawali dengan kegiatan membagi bunga di jalan-jalan protokol pada setiap orang yang lewat, kemudian berkembang menjadi penutupan pemblokiran jalan-jalan raya. Sekitar pukul 13:10 atau pukul jam 1:10 tanggal 1 Desember, massa melakukan penggusuran terhadap kantor hutan tanaman industri Kupang. Pembakaran lainnya menimpa dan pertemuan dengan
Kemudian melakukan langkah-langkah untuk melokalisir peristiwa agar tidak meluas, mengadakan dialog dan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk menyelesaikan masalah. Setelah terjadi aksi saling melempar di depan sebuah masjid, berita menyebar dengan cepat. Akibat ratusan pemuda dan berbagai penjuru berdatangan dan membalas provokasi. Pembakaran dan terjadilah saling lempar dengan warga di belakang kantor dinas kesehatan Kabupaten Kupang sekitar pukul 17 WITA atau jam 5 sore. Massa bergerak menuju kampus Universitas Muhammadiyah namun dihalau pasukan keamanan. Menurut informasi, hingga pukul 18.30 dua masjid dibakar, yaitu di daerah sekitar Kolhua dan di Bakunase. Pembakaran lainnya menimpa asrama haji Oibufu Kodia Kupang sebagai pembangunan pasar Impres Naikoten 2, SMP dan SMA Muhammadiyah. Kerusuhan tersebut dapat terselesaikan dengan adanya peran tokoh agama dalam meredam dan mencegah meluasnya kerusuhan. Kerukunan hidup beragama dambaan setiap masyarakat dan merupakan harapan setiap agama, tetapi hal ini selamanya akan terjadi oleh karena dalam masyarakat itu sendiri terdapat potensi-potensi konflik. Ada 3 mendeskripsi hubungan antara penganut Islam dengan Kristen, penganut Islam dengan penganut Katolik, dengan penganut Katolik dengan Kristen di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama itu kerja sama antara kelompok Islam dan Kristen, dan kerjasama antara umat Islam dan Katolik, dan kerjasama umat Katolik dan Kristen. Faktor yang mendorong kerjasama ini menuntut pengakuan mereka untuk ajaran adalah ajaran agama pemerintah atau pemimpin agama. Setiap agama menganjurkan umatnya agar selalu rukun dan saling tolong-menolong. Begitu pula pemerintah selalu menganjurkan kepada umat beragama agar selalu hidup rukun dan hidup damai serta harmonis. Pemimpin agama juga menganjurkan umatnya untuk hidup berdampingan dan saling menolong.